Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan membahas mengenai epidemiologi lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan, kami adalah mahasiswi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Azhar Mandar yang beranggotakan sebagai berikut. Langsung saja, bab pembahasan pertama adalah sejarah epidemiologi lingkungan dan keterkaitan dengan disiplin ilmu. Keterkaitan dengan studi toksikologi. Keterkaitan antara studi toksikologi dengan epidemiologi lingkungan dapat ditinjau dari bahan toksik di lingkungan yang berasal dari industri yang mencemari lingkungan sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Apabila terjadi malapetaka oleh karena faktor lingkungan, perlu ditentukan beberapa temuan epidemiologi. Maka diperlukan pula suatu desain studi yang baik untuk menguji hipotesis yang spesifik dan diperlukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu who, siapa yang diteliti, apakah bagian dari masyarakat yang mempunyai risiko, dan siapakah grup kontrol yang diseleksi. Yang kedua yaitu what, apakah yang diukur, apakah agen spesifik bisa diidentifikasi, apakah maksudnya polutan termasuk single pathway dan lain-lain. Yang ketiga yaitu where, yaitu di mana studi dilakukan dan di mana stasiun monitoring pemeriksaan bahan pencemar benda. Dan yang terakhir yaitu when, kapan studi dilakukan, pada musim apa studi dilakukan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu agen lingkungan dan analisis paparan. Epidemiologi mencakup semua aspek sehat dan sakit yang berhubungan dengan agen biologi yang terdiri atas virus, bakteri, jamur, ragi, protozoa, dan lain-lain, serta agen non-biologi yang terdiri atas agen kimia yang berasal dari alam dan industri, serta agen fisik yang dapat berasal dari alam maupun bikinan manusia. Kemampuan agen dalam memberikan efek terhadap gangguan kesehatan manusia tergantung dari sifat alami agen, tingkat dan lamanya pemaparan, serta kondisi imunitas manusia. Beberapa faktor yang mempunyai efek derajat pemaparan dan karakteristik host atau manusia adalah keadaan demografi, sosial budaya, dan status imunologinya. Analisis paparan suatu agen lingkungan harus dititikberatkan pada aspek hubungan paparan dan efeknya. Selanjutnya adalah efek agen lingkungan terhadap kesehatan. Paparan faktor lingkungan akan mengenai host yang peka atau kebal terhadap paparan dan akan memberikan pula suatu perubahan fungsi atau menyebabkan perubahan prepatologik. Untuk mengetahui efek dari agen lingkungan adalah dengan percepatan mortalitas dan morbiditas. Angka mortalitas kemudian dapat dihubungkan dengan agen lingkungan serta variasi host yang ada sebagai hubungan sebab akibatnya. Organisasi dan kepemimpinan. Untuk menjamin objektivitas serta proses penelitian epidemiologi, diperlukan pendekatan yang seragam, kalibrasi dan instrumen, metode yang standar, indikator dan laboratorium yang sama. Kepemimpinan di lapangan tergantung dari aktivitas survei, apakah survei yang sederhana atau survei yang lebih kompleks. Untuk memudahkan kegiatan di lapangan, diperlukan pembagian grup sasaran dari pencemaran bahan polutan untuk mengatasi permasalahan etik yang kadang muncul di lapangan. Selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi hasil. Pada survei terhadap studi kasus dari efek suatu agen lingkungan, hasilnya perlu ditata dengan baik untuk memudahkan interpretasi. Risiko terbesar dari analisis data adalah terjadinya kesalahan interpretasi pada analisis multiregresi. Adapun bab pembahasan selanjutnya yaitu keterkaitan epidemiologi lingkungan dan toksikologi. Pengertian dan prinsip dasar toksikologi. Toksikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari efek merugikan dari bahan kimia terhadap organisme hidup. Ahli toksikologi kemudian terbagi dalam 3 bidang utama yaitu ahli toksikologi deskriptif, ahli toksikologi mekanis, dan ahli toksikologi regulator. Ahli toksikologi deskriptif berurusan langsung pada uji toksisitas.
Uji toksisitas umumnya dicobakan terlebih dahulu pada hewan percobaan agar dapat dipakai sebagai bahan informasi untuk mengevaluasi akibat dari paparan suatu bahan kimia terhadap manusia atau lingkungan. Ahli toksikologi mekanis. Ahli ini berurusan dengan mekanisme sekaligus penjelasan tata kerja bahan kimia yang mengekspresikan efek toksiknya pada organisme hidup. Ahli toksikologi regulator berurusan dengan kewenangan untuk memutuskan bahwa suatu obat atau bahan kimia hasil penelitian oleh ahli toksikologi secara deskriptif mempunyai risiko rendah sehingga layak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, toksikologi dapat dibagi menjadi 3 bidang utama yang spesifik, yaitu toksikologi forensik, toksikologi klinis, dan toksikologi lingkungan. Toksikologi forensik mempelajari aspek mediko-legal dari bahan kimia yang mempunyai efek membahayakan pada manusia atau hewan, sehingga dapat dipakai untuk membantu mencari atau menjelaskan penyebab kematian pada penyelidikan suatu kasus kejahatan. Yang kedua, toksikologi klinis. Bidang ilmu kedokteran yang memberikan perhatian terhadap penyakit yang disebabkan oleh bahan toksik atau hubungan yang unik dan spesifik dari bahan toksik tersebut. Toksikologi lingkungan mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Klasifikasi dan karakteristik bahan toksikan. Bahan toksik dapat diklasifikasi berdasarkan organ tujuan, misalnya ginjal, hati, dan sistem hematopoietik. Penggunaan misalnya pestisida pelarut dan food additive. Sumber misalnya tumbuhan dan hewan. Efek yang ditimbulkan misalnya kanker dan mutasi. Bentuk fisik misalnya gas, cair, dan debu. Label kegunaan misalnya bahan peledak dan oksidator. Susunan kimia misalnya amino, aromatis, halogen, dan hidrokarbon. Potensi racun misalnya organofosfat lebih toksik daripada karbamat. Karakteristik paparan, efek merugikan atau toksik pada sistem biologis dapat disebabkan oleh bahan kimia yang mengalami biotransformasi dan dosis serta suasananya cocok untuk menimbulkan keadaan toksik. Faktor utama yang berkaitan dengan toksitas dan situasi paparan adalah cara atau jalan masuknya serta durasi dan frekuensi paparan. Bahan paparan yang berasal dari industri biasanya masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan terhirup, sedangkan kejadian keracunan biasanya melalui proses tertelan. Perbandingan dosis lethal suatu bahan polutan dan perbedaan jalan masuk dari paparan sangat bermanfaat berkaitan dengan absorpsinya. Suatu bahan polutan dapat diberikan dalam dosis yang sama, tetapi cara masuknya berbeda untuk mengetahui perkiraan waktu yang dibutuhkan, serta melalui perbedaan dosis yang diberikan dapat diketahui ketahanan terhadap racun. Pada percobaan binatang, ahli toksikologi membagi paparan akibat bahan polutan menjadi 4 kategori, yaitu akut, subkronis, dan kronis. Pada beberapa bahan polutan, efek toksik yang timbul dari paparan pertama sangat berbeda bila dibandingkan dengan efek toksik yang dihasilkan oleh paparan ulangnya. Selain itu, kadar dosis juga memengaruhi jumlah efek yang ditimbulkan. Adapun efek bahan toksikan yang tidak diinginkan. Yang pertama, reaksi alergi. Alergi adalah reaksi merugikan yang disebabkan oleh bahan kimia atau toksikan karena peka terhadap bahan tersebut. Yang kedua, reaksi idiosinkrasi merupakan reaksi abnormal secara genetis akibat adanya bahan kimia atau bahan polutan. Yang ketiga, toksisitas cepat dan lambat. Toksisitas cepat merupakan manifestasi yang secara timbul setelah
pemberian bahan kimia atau polutan. Sedangkan toksisitas lambat merupakan manifestasi yang timbul akibat bahan kimia atau toksikan selang beberapa waktu dari waktu pemberian. Yang keempat, toksisitas setempat dan sistemik. Perbedaan efek toksik dapat didasarkan pada lokasi manifestasinya. Efek setempat atau lokal didasarkan pada tempat terjadinya, yaitu pada lokasi kontak yang pertama kali antara sistem biologi dan bahan toksikan. Selanjutnya, interaksi bahan kimia. Terjadinya interaksi bahan kimia diketahui pada beberapa mekanisme seperti absorpsi protein yang terikat dan biotransformasi setelah ekskresi salah satu atau kedua toksikan, di mana respon dari organisme dapat berkurang atau bertambah tergantung respon toksik pada lokasi manifestasinya. Beberapa efek yang timbul dari aksi bahan kimia yaitu: yang pertama, efek adiktif. Kedua, efek sinergis. Ketiga, efek potensi. Yang keempat, efek antagonis. Toleransi merupakan kondisi kemampuan merespon yang berkurang terhadap efek toksik bahan kimia. Selanjutnya, pembahasan mengenai distribusi, absorpsi, dan ekskresi toksikan. Distribusi toksikan dalam tubuh manusia. Bagian tubuh yang berhubungan dengan distribusi toksikan yaitu protein plasma, hati dan ginjal, lemak, dan tulang. Protein plasma dapat mengikat senyawa asing dan beberapa komponen fisiologik normal dalam tubuh. Peningkatan bahan kimia pada protein plasma mempunyai arti penting dalam toksikologi, karena beberapa reaksi racun dapat dihasilkan jika agen dipindahkan dari protein plasma. Hati dan ginjal. Kedua organ ini memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam mengikat bahan kimia, sehingga bahan kimia lebih banyak terkonsentrasi pada organ ini jika dibandingkan dengan organ lainnya. Hal ini berhubungan dengan fungsi kedua organ ini dalam mengeliminasi toksikan dalam tubuh. Jaringan lemak merupakan tempat penyimpanan yang penting bagi zat yang larut dalam lemak, seperti klordain, DDT, poliklorinat bipenil, dan polybrominat bipenil. Zat ini disimpan dalam jaringan lemak dengan pelarut yang sederhana dalam lemak netral. Lemak netral tersebut diperkirakan sejumlah 50% dari berat badan pada orang yang gemuk dan 20% dari orang yang kurus. Tulang dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan untuk senyawa seperti fluorid, Pb, dan strontium. Untuk beberapa toksikan, tulang merupakan tempat penyimpanan utama. Sebagai contohnya, 90% dari Pb dalam tubuh ditemukan pada skeleton. Penyimpanan toksikan pada tulang ini memungkinkan terjadinya kerusakan. Absorpsi toksikan dalam tubuh manusia. Pada saluran pencernaan, beberapa toksikan di lingkungan masuk melalui rantai makanan, kecuali zat yang bersifat sangat iritan pada saluran pencernaan. Absorpsi dapat terjadi di seluruh saluran pencernaan. Mulut dan rektum umumnya tidak begitu penting bagi absorpsi toksikan yang berasal dari lingkungan. Lambung merupakan tempat penyimpanan yang baik untuk asam lemak dengan bentuk non-ion yang larut dalam lemak. Sebaliknya, basa lemah yang sangat mengion dan tidak larut dalam lemak tidak akan mudah diserap di lambung. Pada paru-paru, toksikan yang diabsorpsi biasanya berupa gas seperti karbon monoksida, nitrogen, dan sulfur dioksida, serta partikel berupa aerosol. Partikel yang berukuran 5 mikrometer biasanya tertimbun di daerah nasopharyngeal yang dapat dihilangkan saat pembersihan hidung atau saat bersin. Sedangkan partikel yang ukurannya 2-5 mikrometer ditimbun pada daerah trakea bronkioli paru yang dibersihkan melalui pergerakan silia saluran pernafasan. Pada kulit, umumnya kulit relatif impermanel karena merupakan pelindung yang baik untuk mempertahankan fungsi kulit manusia dari lingkungannya. Meskipun demikian,
Beberapa zat kimia dapat diserap lewat kulit dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga menimbulkan efek sistemik. Contohnya yaitu insektisida dapat menyebabkan kematian pada petani setelah diabsorpsi melalui kulit. Ekskresi toksikan dalam tubuh manusia. Pada ekskresi urin, senyawa toksik dikeluarkan melalui urin dengan mekanisme yang sama seperti pada saat ginjal membuang hasil metabolit dari tubuh. Pada ekskresi empedu, hati berperan penting dalam menghilangkan bahan toksik dari darah setelah diabsorpsi pada saluran pencernaan, sehingga akan dapat dicegah distribusi bahan toksik tersebut ke bagian lain dari tubuh. Senyawa asing yang dikeluarkan ke empedu biasanya dikelompokkan dalam 3 kelas, berdasarkan rasio konsentrasi toksikan dalam plasma dengan yang ada di empedu. Selain urin dan empedu, terdapat juga rute ekskresi yang lainnya. Toksikan ini dapat dikeluarkan dari tubuh melalui paru, keringat, saluran pencernaan, air susu, dan air liur. Selanjutnya yaitu biotransformasi. Reaksi enzim dalam biotransformasi terdiri atas 2 tipe, yaitu reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Pada reaksi fase 1, reaksi yang terjadi adalah oksidasi, reduksi, dan hidrolisia. Umumnya reaksi fase 1 mengubah bahan yang termasuk ke dalam sel menjadi lebih bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air dibandingkan bahan asalnya. Reaksi fase 2 terdiri dari reaksi sintesis dan konjugasi. Reaksi fase 1 ini merupakan proses biosintesis yang mengubah bahan asing atau metabolit dari fase 1 membuat ikatan kovalen dengan molekul endogen menjadi kuat. Pada reaksi fase 1, karakteristik enzim mikromosal yaitu jalur biotransformasi yang predominan. Dan sistem enzim yang paling penting dalam fase 1 yaitu sitokrom P450 yang mengandung monooksigenase. Pada reaksi fase 2, terdapat glukoroniltransferase yaitu konjugasi yang mengubah bahan dan endogen menjadi bahan yang lebih larut dalam air. Yang kedua, sulfotransferase yaitu konjugasi untuk kelompok hidroksil enzim ini bisa ditemukan di liver. Fungsi primernya mentransfer sulfat anorganik pada hidroksil. Yang ketiga yaitu metilasi, memperbaiki hubungan untuk berperan dalam reaksi konjugasi lain. Dan yang terakhir yaitu konjugasi asam amino, untuk membentuk ikatan amide atau peptide antara kelompok asam larboksilik dari xenobiotik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi biotransformasi dari bahan asing. Yang pertama, faktor intrinsik. Yang kedua, variabel dari host yang mempengaruhi biotransformasi xenobiotik. Yang ketiga, induksi dari enzim biotransformasi. Yang keempat, inhibisi atau penghambatan enzim biotransformasi. Yang kelima, variasi spesies, strain, dan genetik. Yang keenam, perbedaan seks pada biotransformasi. Yang ketujuh, efek umur pada biotransformasi. Yang kedelapan, efek dari diet terhadap biotransformasi. Dan yang terakhir, efek kelainan hepar terhadap biotransformasi. Hubungan dosis respon atau dose-response relationship. Hubungan dosis respon merupakan konsep dasar dalam toksikologi. Dengan mempelajari dan mengerti bentuk hubungan dosis respon akan membantu untuk mendalami studi mengenai bahan toksik. Salah satu cara untuk lebih memudahkan pengertian hubungan dosis respon adalah menggunakan LD50. Lethal dose 50 atau LD50 secara statistik merupakan dosis tunggal derivat suatu bahan tertentu pada uji toksisitas yang pada kondisi tertentu pula dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi uji atau hewan percobaan. Hubungan dosis dan respon dituangkan dalam bentuk kurva di mana kurvanya sudah tipikal sigmoid. Kurva tersebut diperoleh dengan jalan merespon terhadap dosis yang diberikan.
Grafik hubungan dosis respon dengan lethal dose 50 dapat juga digunakan untuk membandingkan dengan derajat toksisitas suatu bahan. Aplikasi dosis respon. Nilai lethal dose 50 tidaklah ekuivalen dengan toksisitas, tetapi nilai ini dapat diinterpretasikan ke dalam nilai toxic dose dan effective dose. Toxic dose adalah dosis dari suatu bahan yang dipaparkan pada suatu populasi dan pada tingkat dosis tersebut sudah dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh hewan percobaan. Effective dose yaitu dosis dari suatu bahan dan pada tingkat dosis tersebut sudah dapat menimbulkan efek biologis yang ringan untuk pertama kali pada hewan percobaan. Aplikasi lanjutan dari toxic dose dan effective dose adalah untuk menentukan therapeutic index, yaitu tingkat keamanan suatu toksikan atau obat yang diekspresikan melalui perbandingan antara LD50 dibagi dengan ED50, di mana contohnya yaitu misalnya nilai ED50 sebesar 20 dan LD50 sebesar 200, sehingga hasil dari therapeutic index-nya adalah 10 karena hasil pembagian dari 200 per 20, di mana nilai 10 merupakan nilai yang relatif aman untuk bahan atau obat A. Selanjutnya yaitu margin of safety merupakan rasio antara LD1 dengan ED99 dengan rumus margin of safety sama dengan LD1 per ED9, di mana LD merupakan lethal dose dan ED merupakan effective dose. Selanjutnya adalah toksikologi genetika dan karsinogen. Penyakit genetik terjadi dari 3 macam kegagalan dalam memindahkan informasi genetik, yaitu yang pertama aneuploidisasi, yang kedua klastogenesis, dan yang ketiga mutagenesis. Fiksasi kekeliruan genetik. Yang pertama aneuploidisasi. Mekanisme terjadinya aneuploidisasi jalur nukta atau sel tubuh terjadi proses non-disjunction. Pada sel yang mengalami mitosis, suatu sel anak dapat bersifat monosomik atau trisomik karena kromosom tidak terdistribusi secara merata. Yang kedua, klastogenesis. Kerusakan DNA, aktivasi, replikasi, dan sistem perbaikan lesi dipandang sebagai faktor yang sering menyebabkan induksi kejadian klastogenik. Yang terakhir adalah mutagenesis. James dan Elizabeth Miller 1969 telah mempostulaskan bahwa banyak mutagen kimia adalah bersifat elektrofilik atau berubah menjadi elektrofilik yang bereaksi dengan makromolekul nukleofilik di dalam sel. Karsinogen. Yang pertama, DNA reaktif atau genotoksik karsinogen merupakan reaksi biokimia di mana interaksi kimia terjadi antara bahan toksik dan DNA. A. Direct acting karsinogen. Tidak ditemukan di alam, merupakan reaktan elektrofilik yang bereaksi dengan molekul nukleofilik termasuk DNA. Reaktivitas agen kimia ditunjukkan dengan kekompakan struktur kimianya. B. Prokarsinogen. Didapat secara alami atau sintetik, jenis bervariasi mulai dari spesies hingga organ target atau spesies dan agen organik, misalnya senyawa azo dan aromatik heterosiklik amin dan lain-lain. C. Inorganik. Termasuk dalam kategori ini antara lain senyawa uranium, polonium, radium, titanium, nikel, kromium, dan kobalt. Mempunyai sifat sinergistik dengan debu atau partikulat dan mempunyai risiko kanker paru, kanker saluran pernafasan, dan sarkoma. Selanjutnya epigenetik karsinogen. Bahan kimia epigenetik karsinogen membutuhkan kadar dan waktu pemaparan tertentu untuk dapat mengakibatkan penyimpangan atau abnormalitas fisiologis, ketidakseimbangan hormonal, dan luka pada jaringan. A. Promotor. Menurut Brandblum tahun 1974, promotor adalah agen yang memberikan saran pada dorman neoplastik untuk tumbuh menjadi tumor, misalnya penobarbital. B. Sitotoksik. Merupakan penyebab kanker sebagai implikasi dari iritasi kronis, kemudian berkembang menjadi agen kimia yang mengakibatkan sel mati sebagai bahan
yang menaikkan resiko kanker. Misalnya, nitrilotriacetic acid atau NTA. C. Hormon modifying. Pada usia di atas 40 tahun, hormon terutama estrogen dapat menyebabkan kanker. Sekian penjelasan dari kami mengenai epidemiologi lingkungan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.